Nah ini yang orang yang paling cinta NKRI menunjukkan sikap bahwa ternyata dia terjerat kasus korupsi dan bukan korupsi biasa, korupsi ya tentang pengurusan ibadah haji. Itu menunjukkan sekaligus kita juga gagal mencegah. Jadi kehebatan dalam suatu rejim untuk membuat negeri ini terbebas dari korupsi itu tidak serta-merta ditunjukkan dengan berhasil menangkapnya banyak koruptor atau banyak pejabat yang melakukan kasus korupsi. Saya pikir kita harus bekerja keras untuk menyadarkan publik, menyadarkan para pejabat bahwa upaya untuk memberantas korupsi tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi harus justru melipat gandakan kekuatan, kesungguhan, dan niat yang kuat. Baik, saya menyapa dulu ada narasumber yang sangat terkenal kita ini, ada Bung Uhaib, Dr. Asad, Muhammad Uhaib Asad, dan juga para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya pikir kalau kita bicara korupsi yang terjadi di masa pemerintahan Prabowo ini memang cukup banyak di awal-awal pemerintahan masa Prabowo ini menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini masih hidup, bahkan terus tumbuh dan berkembang dari rezim ke rezim, bahkan setelah ganti rezim pun masih kalau bahasa gaulnya menyala, bukan meredup tapi makin menyala. Terbukti dengan dicatatnya ada sekitar 43 kasus di masa awal Presiden Prabowo menjabat, 63 kasus korupsi, termasuk ada kepala daerah, ada staf, ada pengusahanya, ada juga ya tadi mantan Menteri Agama Yakut Kaumas. Jadi saya pikir kasus korupsi yang lain mungkin tidak menggemparkan publik karena orang akan menganggap bahwa ini kan yang korupsi memang orang lagi khilaf. Dan tingkat keimanannya juga mungkin tidak sekuat kalau jadi Menteri Agama. Dan ini saya pikir ketika ditetapkannya Menteri Agama di masa Jokowi ini jadi tersangka kasus korupsi haji, ini saya pikir tamparan yang keras buat eh, para politisi di masa Jokowi dan di akhir masa Pak Prabowo, bahwa ternyata di Kementerian Agama yang mestinya menjadi benteng moral untuk menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan cara bekerja yang profesional dan amanah, paling baik menjaga amanah, ternyata juga terjadi kasus korupsi. Dan kalau sudah seperti itu, nanti publik berkata, kalau Kementerian Agamanya juga boleh sudah tersandung kasus korupsi, bagaimana menteri yang tidak terkait dengan agama? Ini persoalan berikutnya itu. Jadi menurut saya ini suatu eh, tamparan keras buat negeri ini, yang terutama bagi para aktivis. Ini kan kalau kita lihat Kemenak ini, Menteri Agama yang dijadikan tersangka tuh, itu dulu kan jadi aktivis, bahkan ketua Banser gitu ya, dan dia sangat apa eh, mungkin kalau dibilang sangat NKRI harga mati lah, sangat Pancasilais gitu, misalnya, sangat membela-bela NKRI dan agama dan seterusnya, dan menganggap orang lain itu dianggap radikal, dianggap tidak cinta NKRI gitu. Nah ini yang orang yang paling cinta NKRI menunjukkan sikap bahwa ternyata dia terjerat kasus korupsi dan bukan korupsi biasa, korupsi ya tentang pengurusan ibadah haji. Orang mau ibadah saja pun tidak dilayani dengan baik, tidak dilayani dengan profesional, tidak dilayani dengan amanah yang baik, tapi justru dikorup dananya. Saya pikir ini suatu tindakan yang sangat memalukan. Dan yang saya sebutkan tadi, Bung Herudin, dengan kasus seperti itu sebenarnya kita jadi bertanya-tanya dan hopeless lah.
terhadap kasus pemberantasan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Cara pandangnya apakah dengan dijadikan tersangka Kemenak dan banyak juga tersangka di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini, kalau dinilai sebagai pandangan positif, maka dianggap bahwa rezim ini cukup gencar memberantas korupsi. Tapi kalau dari pandangan yang lebih progresif, sebenarnya rezim ini juga gagal mencegah terjadinya korupsi. Jadi kalau kita menilai pemberantasan korupsi yang gencar dan ternyata itu banyak yang terkena, ini saya pikir belum semua digencarkan lagi. Kalau sangat digencarkan lagi mungkin lebih banyak lagi yang akan terkena. Itu sekaligus memberikan gambaran bahwa ternyata korupsi di negeri ini masih hidup, tumbuh dan berkembang, dan ternyata kita baru bisa memberantas dan udara positif mau memberantas, tapi sekaligus indikasi bahwa yang diberantas kok banyak itu. Itu menunjukkan sekaligus kita juga gagal mencegah. Jadi kehebatan dalam suatu rezim untuk membuat negeri ini terbebas dari korupsi itu tidak serta-merta ditunjukkan dengan berhasil menangkapnya banyak koruptor atau banyak pejabat yang melakukan kasus korupsi. Tapi semestinya justru diupayakan dengan maksimal supaya minim yang tertangkap korupsi dengan catatan sungguh-sungguh tidak ada yang korupsi. Artinya ada upaya yang serius untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi indikator inilah yang mestinya ditonjolkan. Dan maka kebijakan dan langkah-langkah yang dikerjakan mestinya harus mengarah kepada pencegahan. Mencegah dan membentengi supaya orang tidak terjadi korupsi. Bagaimana mencegahnya, membentenginya tentu tidak sekedar dengan ucapan, tidak sekedar dengan omon-omon, tidak sekedar hanya lip service, tetapi harus ada upaya langkah nyata, baik itu dalam memperbaiki personalnya, dibuat manusia yang baik, soleh, takwa, beriman yang kuat, sehingga seperti orang berpuasa itu. Orang berpuasa itu kalau imannya kuat kan hal yang makanan yang halal pun ketika belum waktunya untuk dimakan dia tidak mau makan gitu. Sama dengan korupsi, kalau imannya kuat, barang yang tergeletak di depan mata untuk bisa dikorupsi karena dia tahu itu haram, dia tidak akan melakukannya. Saya pikir itu yang harusnya dikuatkan pertama ya. Dari segi personal harus ada pembekalan dan penyadaran yang kuat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu supaya orang tanpa diawasi dia sudah punya kesadaran yang kuat untuk bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang diharamkan, tindakan yang merugikan orang, tindakan korupsi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orangnya keimanan sudah baik dan kuat, maka tentu ada saja karena manusia itu khilaf. Oleh karena itu harus dilapisi dengan sistem yang berpihak untuk tidak terjadi korupsi. Jadi sistem yang begitu rapi membuat praktek kolusi, korupsi, nepotisme itu sulit untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kepribadian yang baik, amanah, soleh, takwa itu dia dilapisi lagi dengan penerapan sistem yang memang tidak memberi ruang untuk orang ada celah bisa melakukan praktek korupsi. Jadi udah dilapis begitu. Jadi orangnya sudah baik, sistemnya juga memberi ruang yang sangat baik dan mencegah. Dan yang ketiga itu perlu juga peran dari publik atau masyarakat yang betul-betul sama-sama punya pandangan yang sama untuk punya semangat yang sama mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi. Baik ketika dia dilayani oleh aparat atau dia menuntut haknya, ataupun ketika dia melihat aparat melakukan tindakan yang mengarah kepada. Saya pikir ini menjadi catatan serius kita. Jadi kalau kita ingin melakukan pemberantasan korupsi atau ingin negeri ini dikelola dengan amanah, dengan profesional, tanpa ada korupsi, maka tentu yang harus diperbaiki ketiga sistem itu. Dan adanya Kementerian Agama yang terkena dengan status sebagai tersangka korupsi ibadah haji, itu saya pikir menunjukkan pemberantasan korupsi di negeri ini jauh dari apa yang disebutkan tujuan utamanya. Jadi saya pikir masih sangat jauh dan bahkan menunjukkan kegagalan kita untuk melakukan pencegahan
dan mencegah orang baik dengan personal maupun dengan sistem untuk dia tidak melakukan praktek korupsi. Baik orangnya juga mungkin keimanannya tidak diperkuat, bahkan mungkin kalau dalam sekarang ini orang yang imannya kuat dekat dengan agama malah dituding radikal. Saya pikir itu juga menjadi persoalan serius di negeri ini. Kemudian dalam segi sistem, kalau orang menawarkan sistem yang lebih baik, lebih adil, pencuri misalnya dipotong tangan dan sebagainya, nanti ditutup juga sistem itu sistem radikal, sistem Islam yang tidak cocok di negeri dan seterusnya. Orang akan mengatakan demikian. Saya pikir itu butuh membangun kesadaran bersama bahwa kita tidak boleh juga menutup mata bahwa ada alternatif sistem yang memang bisa lebih memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi. Jadi adanya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu yang ditetapkan sebagai tersangka, indikator yang sangat besar bahwa di dalam kementerian yang mestinya jadi benteng moral, benteng keimanan dan ketakwaan yang harusnya jauh lebih kuat, justru sudah jebol dan sudah melakukan praktek korupsi dan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir ini proses untuk menetapkan tersangka pun nampaknya agak panjang gitu. Itu menunjukkan bahwa memang di negeri ini praktek untuk memberantas korupsi itu tidak mudah dan banyak jalan berliku, banyak hambatan maupun banyak rintangan dan menunjukkan bahwa apalagi dia mantan pejabat itu menunjukkan bahwa masih ada faktor politik dan kekuasaan yang berpengaruh untuk bisa menjadi cepat atau lambat penetapan tersangka seseorang. Dan dengan praktek seperti itu, saya pikir kita harus bekerja keras untuk menyadarkan publik, menyadarkan para pejabat bahwa upaya untuk memberantas korupsi tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi harus justru melipat gandakan kekuatan, kesungguhan, dan niat yang kuat untuk bisa terus menjalankan program-program dan inovasi dalam memberantas praktek korupsi. Dan yang terakhir saya pikir perlu ada keteladanan. Dari siapa teladan itu? Tentu dari pemimpin. Ya tentu ini kalau bicara korupsi itu harus ada keteladanan penuh bahwa pemimpin itu memang bersih, dia clean, dia clear, dia tidak terlibat dan tidak tersangkut misalnya atau terasosiasi kepada praktek-praktek dan KKN itu sehingga dia bisa lebih leluasa dalam memberantas korupsi. Jika pemimpin yang punya kewenangan, punya kekuasaan, dia tersandung atau minimal ya terafiliasi kepada teman-temannya yang banyak untuk terlibat praktik korupsi, tentu ada beban moral buat dia atau bahkan keluarganya, nah, atau bahkan orang dekat-dekatnya yang melakukan praktik itu, saya pikir itu akan menghilangkan keteladanan. Nah, kalau meneladani praktek keadilan seperti mana yang dalam satu kisah di dalam sistem Islam ketika Nabi ingin menegakkan hukum dan menunjukkan kepada masyarakat, ada hadis yang sangat terkenal itu menjelaskan seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mampukah hari ini misalnya para pemimpin, baik itu kepala negara, kepala daerah maupun hakim itu mengatakan kepada publik bahwa seandainya anakku, seandainya istriku, seandainya kawanku yang mengkorupsi, maka aku sendiri yang akan menegakkan hukum dan memenggal lehernya. Saya pikir itu pernyataan seperti itu perlu juga disampaikan ke publik sehingga publik makin yakin bahwa ada upaya yang serius dalam pemberantasan korupsi. Minimal jangan potong masa tahanan lah, atau bahkan kalau di Nabitul Lau karena seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal itu anak kesayangan Nabi. Bagaimana sekarang kalau anaknya yang mencuri atau anaknya yang korupsi? Akankah presiden, wakil presiden, ataupun para pemimpin negeri ini berani mengucapkan kalimat seperti itu dan berani melakukannya untuk langsung memotong tangannya? Saya pikir itu menjadi persoalan yang serius, sehingga dari tiga faktor tadi, dari SDM juga kita lemah, tidak menunjukkan keimanan ketakwaan yang terus dibangun,
Jadi dari segi sistem juga masih banyak celah dan kita menggunakan sistem yang rentan terhadap praktek korupsi, kolusi dan seterusnya karena undang-undang yang bisa diganti dan diubah sewaktu-waktu. Dan dari segi keteladanan pemimpin, saya pikir juga ini perlu dibuktikan dengan jelas. Kalau ada kawannya mencuri, ada atau korupsi, ada kawannya yang eh, perlu ditindak, harusnya dia di depan untuk menegakkan keadilan dan juga tentu dukungan masyarakat luas untuk terus memberikan support, kontrol dan kritiknya ketika praktek-praktek korupsi masih terus berlangsung, maka kritik dan juga muhasabah terhadap penguasa itu harus terus dilakukan. Dan tentu kita akan melihat adalah perbedaan yang sangat tajam dalam sistem demokrasi. Mengkritik penguasa, mengoreksi penguasa, menyampaikan pendapat kepada semua, itu dianggap sebagai hak saja. Rakyat yang menyampaikan kritik atau melakukan koreksi dianggap sebagai menjalankan hak. Tapi kalau dalam sistem Islam, rakyat itu mengkritik penguasa, melakukan muhasabah lil hukam, itu bukan hak, tetapi kewajiban. Saya pikir di sini, kalau orang melaksanakan kewajiban, itu mendapatkan pahala, meninggalkan kewajiban berdosa. Sementara kalau hak, boleh dipakai, boleh tidak ada konsekuensi. Saya pikir itu yang membedakan kenapa dalam sistem Islam itu, masyarakatnya begitu antusias untuk mengkritik dan meluruskan kekeliruan-kekeliruan para penguasa, para pemimpin. Tetapi di dalam sistem demokrasi ini, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang melampaikan kritik, bahkan mungkin hari ini tidak nampak orang-orang yang banyak yang melakukan kritik karena mengkritik penguasa, mengoreksi penguasa hanya dianggap sebagai hak yang boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tetapi dalam sistem Islam, mengoreksi penguasa bukan hak, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Saya pikir itu akan menjadi perbedaan yang sangat serius dan dalam memberantas korupsi tentu koreksi terhadap penguasa itu, kalau itu dijadikan kewajiban bagi setiap masyarakat, maka akan banyak orang yang menjalankan kewajiban itu dan tentu sangat masif untuk bisa mendorong penguasa atau rejim untuk terus membersihkan negeri ini dari praktek korupsi dan nepotisme. Saya pikir itu, Bung Khairuddin. Ya, baik. Ustaz Wahidul Maroki, ini terkait korupsi, kita lihat nampaknya penanganannya itu lebih pada political will yang ada. Ya, artinya kalau kemudian menangani orang yang dekat dengan kekuasaan, dalam hal ini misalkan mantan Menteri Agama, yang merupakan orang dekat Presiden Jokowi sebelum Presiden ke-7, ini begitu lama. Ya, bahkan kan sebenarnya kalau dari rekomendasi Pansus Haji tahun 2024 itu kan sudah jelas ya bahwa ini kasus terindikasi kasus hukum karena ada pelanggaran undang-undang terkait haji, ya di mana pembagian kuota itu sudah sangat jelas, 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tapi kan termasuk kuota tambahan itu pembagiannya mengikuti kuota yang sudah ditetapkan undang-undang. Jikapun ada perubahan harus konsultasi dulu terhadap dengan Komisi 8, tapi saat itu tidak dilakukan. Nggak, kemudian banyak sekali masyarakat yang seharusnya 8.400 ya jamaah reguler yang seharusnya berangkat di tahun 2024 gagal karena semuanya itu dialihkan ke haji khusus yang kemudian dijual oleh pihak Yakut Holil Komas dan juga Isfah Abdul Aziz ke travel ya, ada 10 travel yang kemudian dari 10 travel itu dibagi lagi ke 100 travel di bawahnya. Ini kan makanya kemudian ketika KPK mau mencari aliran dana itu sampai ke bawah itu sulit, makanya tetapkan dulu tersangka dari atasnya, baru kemudian nanti tersaringlah ke bawahnya, tersaring semua. Namun kemudian penetapan tersangka ini juga cukup lama dan kemudian juga belum ada penahanan sampai saat ini. Ya artinya kata Asep Guntur Rahayu ya, pelaksana deputi KPK, itu penahanan akan dilakukan jika diperlukan. Artinya nampaknya penetapan tersangka ini pun seperti masih ya setengah-setengah atau gimana ini? Apakah memang political will-nya masih kurang atau kemudian tarik ulur kepentingan politiknya masih besar hingga kemudian kasus-kasus korupsi hanya kemudian tadi selama ini menyasar ke satu orang ya, kemudian ketika tersangka bernyanyi di pengadilan itu juga tidak pernah ya orang yang disebut itu diperiksa oleh pengadilan negeri tipikor. Silakan Bung Wahyudi, ini terkait politik, terkait penanganan kasus korupsi ini. Ya, karena yang korupsi itu pejabat politik. Jadi kita suka atau tidak suka, faktanya bahwa Kementerian Agama dari Yakut Khalil Komas itu pejabat politik sebagai menteri.
Jadi kalau pejabat politik, maka ada faktor kepentingan politik di situ. Sehingga nampaknya penerapan penegakan hukum terhadap kasus korupsi di negeri ini masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari kesimpulan itu. Karena beda kalau yang ditetapkan sebagai tersangka itu aktivis yang tidak punya afiliasi politik dengan kekuasaan, tidak punya jaringan atau dukungan kekuasaan, bahkan mungkin berhadapan dengan kekuasaan, itu kan cepat sekali diproses, cepat sekali ditahan gitu ya. Kenapa kalau Kemenak atau ini ketika jadi tersangka dengan dalih eh, belum diperlukan ditahan maka tidak ditahan. Padahal memang betul penahanan itu subjektivitas penyidik dengan alasan dia agar tidak menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, agar tidak kabur atau tidak meninggalkan tempat atau pergi. Dan alasan subjektivitas itu memang jadi persoalan serius kalau menurut saya, karena sangat tergantung subjektivitas aparat penegak hukum. Dia menahan atau tidak. Kalau dia mengatakan yang tidak akan menghilangkan barang bukti, menurutnya juga itu kan subjektif ya, benar. Tidak akan kabur, saya keluar negeri, tidak akan juga mengulangi perbuatannya gitu. Nah, saya pikir ini subjektivitas. Nah, kalau ini dipraktekkan terus ya akhirnya akan terjadi seperti ini. Sementara kenapa kalau misalnya aktivis yang terkena kasus seperti itu dijadikan tersangka, beda ya tersangka koruptor dengan tersangka aktivis yang mungkin dianggap mengkritik penguasa ataupun melakukan berita hoax dan seterusnya, itu kan ditahan biasanya. Saya lihat para aktivis seperti Edi Mulyadi dulu dan seterusnya itu kan langsung ditahan. Padahal kalau dilihat apa kerugian negara di situ, kan tidak. Sementara yang jelas-jelas merugikan negara, bahkan merugikan masyarakat, tidak disana. Itulah praktek penegakan hukum yang tidak adil. Praktek penegakan hukum yang tebang pilih, pilih, dan ditebang. Praktek penegakan hukum yang tentu tajam kepada lawan, tumpul kepada kawan-kawannya. Praktek penegakan hukum yang keras terhadap lawan politiknya, tapi sangat lembut dan ramah kepada kawan-kawan politiknya. Saya pikir itu yang dipraktekkan oleh rejim hari ini, termasuk juga dalam konteks penetapan sebagai tersangka ini mencerminkan bahwa keadilan di negeri ini masih jauh dari rasa keadilannya, atau bahkan mungkin masih dalam taraf ilusi. Sehingga kita bisa menyaksikan kalau orang yang terafiliasi dengan kekuasaan politik tertentu atau dekat dengan penguasa, maka bisa saja dia tersangka tapi tidak ditahan. Tetapi bagi orang kecil yang tidak punya afiliasi kekuasaan atau tidak menjadi pendukung kekuasaan tertentu, maka dia akan diproses dengan hukum secara cepat, bahkan dengan keras, dan hukumannya lebih cepat bahkan kadang ditahan. Saya pikir itu yang bisa disaksikan oleh publik yang fakta yang seperti ini. Saya pikir ini menunjukkan praktek penegakan hukum di negeri kita jauh dari rasa keadilan. Begitu Bung Khairuddin.